Perkenalkan, nama saya Willy Poliman, ya, biasa dipanggilnya Wipol. Anak-anak biasanya mulai start belajar musik ya se-early mungkin, paling enggak tuh di umur 2,5 sampai 3 tahun. Ya, alasannya karena pada saat itu mereka kan seperti sponge ya, jadi menyerapnya itu cepat dan banyak gitu, mudah. Ya makanya dipupuk sedini mungkin, diperkenalkan. Ya mungkin nggak langsung yang serius belajar kayak piano, private gitu, enggak. Ya tapi seperti kelas bermain, ya bermain musik, ya. Ada kelas-kelas seperti namanya Music for Little Mozart namanya. Nah ini perkenalan tentang alat musik, ya, tentang nada, ketukan, dan berbagai macam alat perkusi biasanya. Dilihat dulu kira-kira anaknya berani atau enggak, karena biasa di umur segitu kecil juga takut. Masalah utamanya harus ditemenin, misalnya ada pendampingnya atau ada mamanya gitu, nungguin di depan, nggak boleh pergi dan lain sebagainya. Jadi pasti butuh kelas percobaan. Memang hobi, jadi biasanya dimanapun atau lagi ngapain, apapun gitu, tiba-tiba dia suka nyanyi sendiri gitu, suka humming atau suka menyanyikan lagu yang lagi terlintas di kepala dia gitu. Singing everywhere, anywhere, anytime gitu. Jadi ya dari situ sih biasanya udah kelihatan kalau memang anaknya itu passion banget di bidang tersebut. Okay, for me, I personally enjoy singing. I suka karaokean di rumah sendiri gitu, and like it makes me happy. Tapi kalau take it seriously or like professionally kayaknya masih belum. Jadi paling di masa depan I bakal lanjut. Benefitnya sih banyak sih aku bilang. Soalnya dari aku kan belajar setiap hari ke sekolah dulu pas masih kecil. Jadi kayak the fact that I can get out of school and focus on other things yang I bisa enjoy gitu. Jadi lebih semangat, lebih happy. Dan kayak ya bisa cari kesibukan sendiri gitu. Benefitnya belajar bareng, I guess sekarang karena udah ngerti kan kayak piano and vokal tuh bisa digabung gitu. Jadi aku suka latihannya mungkin sambil main chords di piano terus sambil nyanyi di rumah gitu. Tapi bisa juga sendiri-sendiri karena ada beberapa lagu yang nggak bisa digabung gitu kan, kayak saya piano belajar classical music gitu ya itu harus sendiri-sendiri. Untuk mengetahui apakah anak ini punya bakat di umur sekian, ya karena tentu saja talent itu ada yang born with, ada yang trained. Ya, kalau misalnya yang bakat itu kan dari sebelum ngelesin orang tuanya udah tahu, oh anak saya suka nyanyi dan kalau nyanyi nadanya juga bagus, tepat, nggak ngasal gitu. Makanya dilatih lagi supaya jadi lebih bagus. Ya ada juga yang kelihatannya kayaknya dia suka nyanyi tapi kok kayaknya nyanyinya tuh masih kurang pas gitu. Makanya diajarin juga, dilesin juga supaya bisa dapet nih cara nyanyiin baik, nada yang tepat tuh mereka tahu. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Untuk piano itu ada bermacam-macam, tapi di sini ada AB Art and STEM sama yang in-house test, dan aku udah pernah ambil yang in-house test. Itu ya prepare-nya biasa 3 bulan sebelum. Habis itu harus latihan 3 lagu. Terus nanti ada side reading sama nanti orangnya main piano dan kita harus tahu itu not apa gitu.
Dan ya memang gugup sih pertama-tama, cuma don't worry, kayak di sini friendly banget orangnya, dan like you will feel comfortable and just do your best honestly. Kalau ada tes, kalau untuk vokal gak ada tes, cuma kita bisa every year ada concert gitu or like choir yang kita bisa ikut buat tampil di depan orang. Banyak sih, banyak banget ya. Kalau yang mau dibilang memorable, lebih memorable ngajak memang yang anak-anak ya, karena anak-anak itu kan spektrumnya wah luar biasa ya, banyak sekali gitu macam-macam. Yang saya masih ingat tuh yang benar-benar gak bisa diem biasanya, jadi masuk kelas udah wah lari-lari berantak-berantak, udah guling-guling di lantai, literally guling-guling di lantai, disuruh nyanyi nggak mau, malah coret-coret papan tulis yang mewarnai. Ini kelas penggambar atau kelas bernyanyi gitu kan. Kemudian sampai jongkok-jongkok di kolong-kolong meja, ya sambil berantakin itu alat tulis semua di acak-acak. Yang kayak gitu challenging banget sih, definitely, dan kayaknya akan ingat terus gitu. Di luar itu pun ada juga yang udah lanjut usia, yang itu saya juga kagum. Jadi ini bapak-bapak, dia sudah umur 80, late 80s ya, 80 mau ke 90, tapi dia masih mau ikut ujian yang ABRSN itu grade 8. Dia juga datang ke saya karena selalu nggak lolos. Dia udah ujian 2 kali, grade 8, dua-duanya fail. Kemudian baru belajar sama saya. Alhamdulillah setelah latihan selama 3 bulan, terus tentunya lulus. Gitu. Itu juga jadi kenangan. Komitmen untuk anak yang benar-benar udah mau tekunin serius banget gitu ya, misalnya yang mau menjadi idol atau menjadi itu, tentu saja saya rasa hampir semua jurusan baik itu instrumen maupun vokal itu punya porsi latihan yang tidak bisa ditawar kalau mau yang serius ya, tentu saja. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya di piano, memang harus latihan setiap hari sekian menit ya, tentu saja itu juga berlaku di vokal. Ya, tapi vokal itu kan modelnya pemanasan, ya, seperti vocalizing kita sebutnya. Ya, kemudian juga ada latihan fisik, ya. Jadi kan bernyanyi itu tuh kita seperti atlet, ya. Jadi itu sebuah aktivitas yang aktif, badan itu harus kuat, harus segar, harus prima, harus fit. Ya, jadi mereka juga harus selain latihan dari pita suaranya yang dilatih, fisiknya juga harus dilatih, gitu. Ya, kemudian ya idealnya tentu saja harus ada latihan setiap hari ya, misalnya vocalizing. Juga 30 menit ya setiap hari, terus kemudian belajar etude yang harus dipakai, kemudian baru habis itu belajar lagu, yaitu step-step yang memang biasanya perlu pengulangan ya, nggak bisa cuma seminggu sekali ngarepin di tempat les ya, di rumah ataupun kalau lagi di sela-sela waktu latihan nafas ya, latihan teknik, placement ya, dan lain sebagainya. Itu butuh repetisi sama ya. Jadi mau instrumen mau vokal itu kita butuh pengulang, diulang sampai ke tahap tertentu ya, atau standar bernyanyi yang bisa diterima. Tidak ada kata terlambat untuk belajar ya, apapun itu ya, khususnya nyanyi ya. Terbukti bahwa nyanyi itu merupakan kegiatan yang sangat positif, menggembirakan, dan menyehatkan. Nah, jadi mau yang dari kecil banget sampai yang udah lanjut usia itu bisa banget untuk terus belajar, apalagi nyanyi. Jadi jangan ragu, jangan takut, udah lewat misalnya. Kalau anaknya nggak mau ngeles, parents-nya yang les. Di sini juga, murid saya juga ada yang kayak gitu. Awalnya anaknya yang ngeles, kelihatannya anaknya nggak terlalu minat, gantian mamanya yang ngeles gitu. Jadi
lucu aja gitu, karena memang nyanyi itu karena nggak ada modalnya cuma jadi diri kita, pita suara kita, udah gitu doang. Jadi nggak perlu beli piano misalnya atau beli biola, beli gitar, nggak perlu. Kita tinggal yang penting kitanya aja mentalnya siap untuk dibawa kemana ya itu udah cukup.